dari nol. Dari nol. Dari nol. Apa Kita nih? mau ngebahas bagaimana membangun personal branding dari nol. Teh. Wih, gila. ya. Makin laris aja nih topik nih. Bahasannya makin lama makin seru. Iya, makin lama makin conference material ya. Gue lama-lama. Soalnya kan ini menurut gua lu sangat-sangat kompeten di bidang ini karena lu udah melakukan. Oke, praktisi. Praktisi. Jadi gua harap ilmu-ilmunya juga nanti teman-teman bisa praktekin semua. Oke. Tapi sebelumnya seperti biasa karena dari nol, Ya. menurut lu definisi personal branding itu apa sih, Teh? Personal branding itu adalah persepsi orang tentang kita. Titik. Oke, persepsi orang tentang kita. Iya. Misal, ada seorang cewek yang misalnya orangnya ramah banget, Ya. tapi diberikan Tuhan mukanya tajam-tajam. Rahangnya tajam, hidungnya tajam gitu ya. Cakep dong tajam-tajam, Iya, tapi betul. biasanya yang tajam-tajam ini terkesan galak. Oke. Terus jadi dia orangnya pendiam. Hmm. Padahal orangnya asik banget. Terus dia suka misalnya dia datang ke sebuah komunitas gitu ya. Dia diem. Orang liatin. Persepsi orang adalah, wah, ini cewek cakep-cakep galak ya. Iya, jutek nih. Cakep-cakep jutek ya. Ntar dia ngomong lagi ke temennya, ada cewek cakep tuh jutek. Dia ngomong lagi ke temennya, ada cewek cakep tuh jutek. Padahal dia gak jutek. Ya. Persepsi tentang dia jadi cewek cakep yang jutek. Maka personal branding dia sekarang adalah cewek cantik yang jutek. Sesimpel itu. Nah itu terbawa dari apa? Dari cara kita pakai baju, dari ekspresi muka, dari cara kita bicara, dari apa yang kita tampilkan, dari gambaran kita yang paling banyak dikonsum sama orang di sekitar kita lewat berbagai channel. Secara konsisten itu akan terbentuk persepsi dan didefinisikan sebagai personal branding. I see. Tuh. Jadi apa yang orang lain persif tentang kita as a whole ya. As a whole. Semuanya. Dan channelnya sebenarnya bisa dari mana aja. Orang Makanya ngeliat contoh-contoh. lu kan. Orang bawa mobil mewah. Persepsinya Kaya. kaya. Padahal bisa aja orang miskin nyewa Iya, atau minjem temennya. atau minjem. Iya. Tapi kan kita bangunnya persepsi bukan real. Iya. Persepsi. Iya. Gitu. I see. Nah, kalau ngomongin personal brand, gimana cara kita ngebangunnya Teh? Atau misalkan apa yang penting deh? Oke. Nah ini balik lagi, ini disclaimer opini gue sebagai angle-nya Theoderik ya. Buat gue personal branding itu harusnya based on gue adalah persona kita Oke. yang memang dikeluarkan dari berbagai channel sehingga orang mengenal kita as it is. Oke, memang karakter aslinya kita. Iya. Oke. Tapi gue nggak bisa nggak ada yang salah ya. Tapi banyak juga orang yang membuat gini. Gue membangun personal branding keterbalikan dari aslinya gue. Oke. Salah nggak? Enggak. Jadi- Misalnya orang aslinya ramah baik, Ya. personal brandingnya galak, jahat, tukang pamer. Oke. Nggak ada yang salah, tergantung apa purpose-nya. Oke, menarik. Ya, contoh, Theoderik orangnya apa adanya. Kalau ngomong realistis, kalau ngomong begini, gue jual kelas nggak laku kelas gue. Karena realistis. Iya. Betul. Kalau gue abis ini tiba-tiba jualan, gue akan bangun persona Theoderik yang dalam 10 hari bisa kaya banget. Supaya lo orang semua percaya bahwa dalam 10 hari gue bisa kaya banget kalau gue jual 10 days, the fastest 10 days to get rich, lo beli. Oke. Based on purpose. Gitu loh. Berarti untuk mulai personal branding yang harus pertama kali lu punya adalah Purpose-nya dulu. Tujuannya. Kayak gue, teman-teman mungkin tahu yang udah follow gue 2 tahun lalu, purpose gue ini adalah sharing. Oke. Karena mulai personal brandingnya Theoderik ini bukan dari tujuan monetisasi atau apapun, tapi dari saat teduh, doa dan panggilan. Gue pelayanan di sini sehingga gue sharing as it is, Apa adanya. realistis, apa adanya. Dan kenapa kalian gak pernah lihat gue kontroversi, drama, ribut, disenggol orang pun gue gak ladenin. Ya. Karena tujuan gue satu, gue mau jadi berkat yang bisa ngajak orang growing sama-sama step by step. Titik. Oke, itu Di luar tujuannya. itu bukan purpose gue. Makanya lo akan lihat kok Theoderik begini terus konsisten. Emang itu purpose-nya. Kalau kalian tanya kok kenapa nggak jual kelas, nggak bakal laku guys. Karena tujuan gue sharing. Ya. Gitu Betul. loh. Ya mungkin sekarang kalau Iya. gue jual mungkin bisa lebih laku ya. Iya. Karena credibility proof. Teman-teman udah tahu oh kok daging nih gue mau. Iya. Tapi tetap akan kurang micin. Gitu ya. Purpose-nya beda. Purpose orang ada yang salah nggak ada, beda-beda. Kalau lu mau jualan ya lu personal branding jangan kayak gua. Oke. Lu harus jadi superhero. Kalau personal branding lu mau apa lagi? Buat company lu. Yeah. Beda lagi. Lu harus ngegambarin company lu. Personal branding lu apa lagi? Mau memperlihatkan lu pasangan yang paling romantis satu dunia. Yeah. Ya personal brandingnya pasti ke arah sana. I see. Yang ditampilkan ke arah sana. Balik lagi. Personal branding dimulai dari purpose. Oke. Nah tapi personal branding ini sebetulnya akan sangat bagus sekali ketika dikombin dengan authenticity. Otentik, apa adanya lu. Iya, authentic dan authenticity ini lahir dari identitas kita.
Purpose yang diturunin digabung sama apa yang bagus di dalam diri kita. Strength. Kita jago public speaking kah, omongannya lancar, kita jago nulis kah, kita jago storytelling kah, kita ganteng kah, kita cantik kah, kita jago nyanyi kah, kita suaranya enak banget didengar kah. Tujuan yang diturunkan di deliver dengan strength-nya kita, jadilah authenticity. Ya, makanya bilang kok lu kontennya otentik ya? Karena konten gue semuanya one take unscript, tidak ada script, tidak ada edit. Makanya orang bilang organik banget. Kenapa? Karena strength gue di sana. Dan kenapa bisa lancar sampai hari ini? Berarti Tuhan memang mau pakai gue di sini. Karena dipanggil untuk konten dan diberikan talenta untuk konten. Gitu. Personal branding yang dijalankan lewat konten. Gitu. Nah, jadi authentic ini adalah strength-nya kalian nih. Tadi kalian punya goals. Kok goals gue mau bikin bisnis gue laku? Boleh nggak personal branding? Boleh. Deliver itu dengan cara apa? Tapi gue nggak bisa ngomong kayak lu. Tapi gue suka nulis. Ya storytelling dengan nulis. Storytelling dengan teks, dengan script. Storytelling dengan apa? Kok gue bisanya suara gue enak di mic. Storytelling dengan voice over. Macam-macam gitu. Tadi purpose, authenticity. Iya. Tapi salah nggak kalau seandainya orang yang, let's say kayak tadi lu bilang, orang mau personal branding beda banget sama karakter aslinya dia. Berarti kan nggak autentiknya dia tuh. Tidak salah, tergantung sama purpose-nya. Makanya purpose di Yang awal diturunkan itu purpose-nya, bukan orangnya. Authenticity adalah turunan purpose ketemu strength. Maka jalan. Gue nggak pernah bilang authenticity adalah turunan orangnya ketemu strength. No. Turunan purpose-nya ketemu strength. Kok gue mau jualan apa? Skincare. Yang laku di Indonesia flexing. Turunannya boleh flexing nggak? Iya, industrinya begitu, mau gimana? Ya mau gimana, betul. Karena tujuannya. Kok gue jual kelas? Kok gue jual insurance? Kok gue jual MLM? Harus ada nih flexingnya dikit atau banyak. Karena menunjang karir gue di sana. Silakan. Personal branding adalah tools yang dipakai untuk nurunin purpose kalian plus strength kalian, jadilah autentisitas. Itu gue nggak ngomong salah bener di sini. Betul. Depend purpose ini. Tergantung tadi tujuannya apa. Gitu. Nice banget. Nah, terus gue mau nanya gini, banyak orang yang sekarang terutama, kalau zaman dulu mungkin lebih clear karena sosial media nggak semarak sekarang. Orang tuh agak susah ngebedain tentang personal branding dengan membuat konten di sosial media. Nah, menurut lu sendiri ada bedanya nggak, Teh? Personal branding kan tadi ya, purpose kita atau persona kita yang diturunkan, disilangkan sama strength-nya kita. Nah, dikeluarkan lewat berbagai channel. Channelnya apa? Sekarang channel paling mudah, gratis dan nggak bayar ya, social media. Ada TikTok yang bisa buat content distribution, ada Instagram yang bisa buat middle up personal branding gitu. Jadi macam-macam. Kalau zaman dulu mungkin apa? Lewat koran, lewat TV, lewat macam-macam channelnya personal branding macam-macam. Mungkin sekarang gue pakein rapi, kasih tagline, taruh di billboard juga personal branding kan? Iya betul. Atau di komunitas. Atau di komunitas. Pokoknya bagaimana orang perceive lu lewat apapun yang lu lakukan konsisten, itulah personal branding. Nah, cuman channelnya kan beda-beda. Zaman sekarang semuanya lewat sosial media. Gitu. Ya, jadi sosial media itu cuma channelnya. Dan channel yang paling mudah. Yang menurut gue zaman sekarang channel paling mudah, paling enak, paling efektif ya sosial media. Nah ini banyak juga yang nanya sebenarnya. Apakah sepenting itu Teh personal branding? Apakah zaman sekarang itu harus personal branding? Kalau ngomongin relevansi, karena ini ngomongin zaman sekarang, maka penting sekali. Kenapa? Penting sekali personal branding, karena personal branding ini sekarang unlocking akses dan boost your credibility. Boleh kasih contohnya? Misalnya zaman dulu, lu punya bisnis A gitu ya. Lu pengen banget ketemu sama pengusaha A yang gede. Nggak bisa ketemu dia. Gimana caranya? Lu harus cari kenalan siapa, atau lu email. Terus susah. Tapi dengan ada personal branding, lu punya traffic tinggi, credibility lu lu dipandang sebagai orang yang lu mau ketemu siapa aja gampang. Possibility lu unlock akses sama network yang dulu nggak ke reachable, sekarang reachable. Buat bisnis itu udah pasti bantu banget. Buat karir juga udah pasti bantu banget. Sampai sekarang gini lah, kita mau hiring karyawan. Ya gak? Betul. Kita lihat sosmed ya cuy. Pasti. Bener gak? Begitu dia bisa memperlihatkan misalnya di sosmednya,
dia jago di hal itu, dia bikin konten tentang angle-angle begini-begini, begitu kita lihat, oh kita hire dia. Kita bisa lihat langsung gambaran dia bekerja di sana. Ya, itu jadi salah satu poin penting. Jadi personal branding buat semuanya penting. Unlock akses, bisnis lu ke boost, personal lu ke boost, everything got easier. Dan lu bisa jadi berkat buat banyak orang, bisa jadi impact buat banyak orang, atau bisa menghancurkan banyak orang. Ini pedang bermata dua nih. Pedang bermata dua. Dan lu juga bisa menghasilkan banyak uang dari personal branding. Wah, ini abis ini kita ngomongin duit deh. Abis ini tapi ya. Boleh. Gue pengen tahu juga personal branding emang duitnya dari mana. Tapi ini tim ada ngumpulin beberapa mungkin mitos atau fakta yang mungkin menghambat orang untuk mulai personal branding deh. Nah mungkin salah satunya adalah orang yang mau personal branding itu harus flexing dan ganteng atau kaya gitu-gitu. Nah menurut lu agree nggak? Tergantung purpose. Balik lagi tuh ya ke situ ya. Kalau lu hari ini purpose personal brandingnya untuk bisnis skincare lu ya pasti lu ganteng nolong. Betul. Kalau hari ini purpose lu untuk angun apa? Bisnis apalah yang tidak kelihatan muka, ya nggak nolong. Iya benar sih. Tergantung purpose, tapi ya kita harus ngomong bahwa Indonesia ini beauty privilege-nya kencang. Otomatis ketika lu punya visual yang bagus, udah pasti akan lebih menarik karena personal brand ini irisan sama entertainment juga. Terus kalau ngomongin flexing, balik lagi, purpose lu apa? Kalau purpose lu jualan sesuatu yang dibantu makin laku dengan flexing, ya flexing mau gimana? Iya. Gitu. Jadi gue di sini tidak mau jadi kayak polisi moral. Gue berusaha netral, objektif, based on purpose. Tapi masalah etika lu dilanggar semana ketika melakukan itu tanggung jawab lu ya. Itu based on personal values. Iya, itu based on lu, bukan urusan kita. Jadi ya begitu, bangun personal branding harus depend sama purpose lu. Tarikannya. Agree gue agree banget. Terus yang kedua, kalau mau personal branding harus pakai gear yang oke dan mahal. Depend purpose lagi. Contoh, Theo Derek itu pakai iPhone. iPhone yang memang dipakai sama bini gue. Buat sehari-hari kan. Sama pakai apa? Tripod. Tripod yang beli di Tokopedia 100.000. Ya udah, jalan. Karena tujuannya apa? Sharing. Betul. Tapi beda kalau misalnya nih, purpose gue adalah memperlihatkan gue videographer yang jago. Ya nggak mungkin pakai iPhone gue. Atau gue pakai iPhone tapi mungkin yang ngikutin zaman sekarang supaya editing transisinya bagus. Iya, betul. Tujuannya apa? Balik lagi. Kalau personal branding gue mau memperlihatkan kemampuan gue ngedit. Iya, gear lu bagus menunjang. Gue mau memperlihatkan agency gue jago nih bikin produksi. Iya, betul. Iya, pakai iPhone lu nurunin kredibilitas agency lu. Betul. Balik lagi ujung-ujungnya sebenarnya yang bikin lu jalanin ini atau enggak ya purpose. Iya, kalau cuman gue biasa-biasa aja, gue memang pengen sharing aja, harus punya gear bagus nggak sih? Harus punya ya? Enggak, itu lu lagi ngomong sama diri lu sendiri aja. Ya karena kita sebenarnya punya temen juga, mentor gitu juga di Medan gitu. Dia ngomong nyalain handphone, kadang pakai kutang. Tapi yang dia orang banyak yang dengerin karena insight-nya yang dibutuhkan. Betul, karena dagingnya lah. Gue juga dulu waktu awal-awal cuma di coffee shop pakai kamera tripod, bahkan rambut gue sering terbang-terbang kena angin di coffee shop. Udah gitu belum ada mikrofon yang di sini. Udah gitu pas berisik kan. Bahkan pernah Pak lagi nggak pakai mikrofon. Gue lagi di restoran pizza, di belakang tuh ada cewek 2 ngerumpi kenceng banget. Itu konten 3 juta views. Pacar ceweknya komen di tempat gue, sorry aku bini gue bawel banget kemarin, suaranya masuk ke konten lu. Nah lo 3 juta views loh. Iya. Tapi kan dari situ kita belajar, oh ya deh boleh nih pakai mic. Tergantung kebutuhan aja. Tapi untuk mulainya mah enggak. Mulainya penting dari purpose lu sama strength lu aja. Iya, bahkan dulu seorang Theo Derek ngonten nggak pakai mic ya. Iya benar, nggak pakai. Ya kan? Nah itu keterbatasan tapi tetap ini tetap bisa jalan. Kan improve step by step lah. Yes, agree. Nah ngomongin tadi duit. Emang personal branding ada duitnya? Banyak. Tergantung industrinya apa. Spill. Jadi ya gue ngomong fair-fairan aja lah ya. Industri beda-beda. Industri finance, industri skincare, industri lifestyle, fashion, industri mainan, itu semua endorsement rate bisa beda-beda. Yang cukup tinggi biasanya finance dan bisnis. Karena brandnya yang bisa masuk banking, institusional, politik juga mungkin tinggi ya karena budget kampanye besar. Banyak kan yang kemarin gue tolak, gue kasih lihat lu kan budgetnya gede-gede tuh.
Gue deh itu, bukan gede. Gue deh. Cuman gue nggak pernah upload di story terus gue tolak lo enggak. Lalu berikutnya kita bisa ngomongin personal branding itu revenue streamnya banyak. Tadi kan udah ngomongin industri, sekarang tergantung lo personal brand kayak apa. Kalau contoh personal brandnya yang bentuknya edukasi atau insight, itu bisa dari brand placement, itu bisa dari invitation speaker dibayar, itu bisa attending event dibayar. Jadi lu diundang datang ke acaranya, makan nonton pulang dibayar. Pak. Ya, kemudian lu bisa diundang podcast dibayar. Pokoknya semua ilmu yang lu share di tempat apapun tuh bisa dibayar. Wow. Corporate training lu bisa dibayar. Nah, kalau lu jatuhnya ke mungkin apa ya, personal brand atau bikin konten yang jualan, hard sell. Nah, lu bisa dibayar pakai affiliate produk, sharing profit sama produknya. Terus ada juga yang mungkin lu bisa bikin digital produk lu, jualan digital produk lu, kan banyak tuh yang jual digital produk banyak. Atau mungkin lu bisa buka apa? Konsultasi, mentoring, jual kelas, jual komunitas. Itu semua adalah revenue stream yang didapatkan dari personal branding. Ada yang B2B, ada yang B2C. B2B tuh modelan kayak gua. Gue gak pernah jual kelas ke end consumer, tapi gue jual brand placement ke brand. Jadi company. Iya, company. Misalnya Bank Something kerjasama sama Theoderik, atau Bursa Efek Indonesia sama Theoderik, kan brand dan Theoderik. Nah, tapi kan banyak juga yang misalnya gue jualan kelas ke end user, atau gue jualan program, jualan coaching. Nah, itu jadi B2C. Ya, jadi ini bisnis model doang. Jadi nggak bisa di B2C ngatain, dia ambil endorse. Nggak bisa yang ambil endorse bilang, dia mah jualan kelas. Lah, namanya bisnis model. Emang lu milih antara B2B atau B2C, udah simple. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, nggak. Sama-sama nyari rezeki, bos. Sama-sama bisa menghasilkan duit. Sama-sama itu pilih aja mau yang mana gitu. Nah, ini beda-beda. Tapi kalau ditanya banyak sekali. Gua bahkan pernah kerja sama brand luar negeri ya. Gue dibayar pakai SGD. Itu menarik tuh. Isinya ngapain? Luxury trip, Pak. Liburan mewah. Bentar. Gue dibayar untuk menikmati 2 hari jadi orang kaya di Singapura. Jadi lu dibayar untuk liburan? Jadi cuma liburannya nggak keluarin duit, dibayar? Business class, dikasih massage, hotel bintang 5, private dinner Michelin star, dibayar. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya mungkin untuk menggambarkan bahwa brand itu mengerti lo lifestyle orang atas. Memilih kita beberapa influencer yang credibility-nya kerjasama untuk sama-sama merangkul. Dan stereotypingnya itu di Indo aneh banget, bro. Orang di endorse dikatain, lu di endorse lu gitu. Orang jualan kelas dikatain, lu jualan kelas lu. Namanya emang bisnis modelnya 2 itu mau gimana? Betul. Yang penting etikanya. Di endorse brand boleh, selektif lah. Jangan pilih brand yang menghancurkan orang. Gitu loh. Orang kemarin kita bikin bikin dari nol investasi saham. Tetap ada yang komen, "Kok lu ada brand ini?" Kita cuma kasih tahu loh. Belinya di situ. Itu juga produk negara lu sendiri. Benar. Itu brand tanah air loh. Lokal brand loh bahkan. Betul. Dan itu isi edukasinya 20 menit. Betul. Endorse-nya paling cuma semenit. Endorse semenit juga bukan endorse, tetap edukasi bentuknya dan kasih tahu kalau lu mau beli lu bisa di situ, titik. Masih ada orang yang komen. Itu endorse. Lu gila gue. Lu coba mikir aja komentar lu tuh background pemikirannya gimana coba. Iya, maksud gue ya sama lah, one day kalau lu personal brand dan dapat rezeki, gue akan happy for you. Ini bisnis model. Ada juga orang mungkin, wah lu udah kaya ngapain jualan kelas? Lah emang bisnis model. Salahnya dari mana? Emang lu mau beli kelas dia maksa? Betul. Kagak. Ini mungkin sama lah kayak dulu zaman kecil kita nonton kartun. Kenapa ada iklan? Ya kan, kenapa kayak film kartunnya stop dulu, ada iklan produk A, B, sekarang C, gak usah D. gitu. Lu ngefans sama orang K-pop. Muncul artisnya, jeder. Dia foto sama brand skincare. Kenapa gak pernah lu katain? Apa bedanya sih? Bener lagi. Sama, mungkin dia lebih ganteng aja, Pak. Ya kan
sama bisnis model orang. Berarti nextnya kita harus lebih ganteng, Pak. Iya, berarti harus ada skincare yang masuknya. Monggo ya, ngerti ya? Jadi maksud gue bukan mendisclaimer maksudnya kayak fans atau apa, enggak teman-teman. Semua orang yang nantinya jadi punya traffic dan punya nama punya hak untuk diberkati di sana. Selama dia menjaga etikanya dengan baik. Tuh. Dan itu yang menjadikan personal branding dan mungkin dunia content creating jadi menarik kan? Menarik. Karena lo bisa dapat income dari situ. Iya. Bayangin semua content creator kagak boleh ambil endorse. Indonesia ekonominya turun lagi GDP-nya. Bener. Hah? Bener. Udah sekarang semua PHK di mana-mana, orang bikin konten dapat virality, dapat rezeki, nggak boleh endorse, nggak boleh jualan produk, nggak boleh jualan apa-apa. Iya. Udah jadi negara miskin kita, Pak. Ekonomi kagak muter. Ekonominya di stop ya. Nggak muter. Gitu. Oke, terakhir. Ini terakhir tapi mungkin lu jawabnya mungkin agak panjang gua rasa ya. Iya, apa-apa. Ini tips. Kalau orang mau mulai personal branding sekarang juga deh. Ada nggak sih 1, 2, 3 tips dari lu gitu? Boleh langsung ikut aja bootcampnya. Harganya cuma 3,5 juta rupiah. Enggak. Gue masih B2B. Mungkin one day mau coba B2C ya. One day. Sekarang belum. Tapi kalau misalkan B2C kalian pada mau nggak komen di bawah? Enggak, soalnya banyak yang udah komen kayak, kok kapan gue bisa ikut acara lu, bisa ikut seminar lu segala macam. Tapi kan gue B2B ya. Jadi gue nungguin jadwal brand. Iya benar. Gue nggak pernah bikin sendiri. Gitu. Tapi ya nanti ya kita lihat ya. Nah, yang mau mulai personal branding sekarang juga gue udah bilang, pertama adalah cari tahu purpose lu apa. Purpose tuh apa aja ya? Kok buat naikin bisnis boleh? Kok buat gue terkenal, dapat validasi boleh? Kok buat nge-revenge mantan gue boleh? Kok buat gue jadi kaya boleh? Kok buat gue sharing boleh? Kok panggilan boleh? Apapun no judge, yang penting lu tahu purpose lu apa. Dan jangan sampai lu nggak tahu. Kalau lu nggak tahu purpose lu apa, nanti lu nggak tahu what's important sama what's not important. Dalam. Ketika lu nggak tahu purpose dan value lu apa, nanti lu nggak bakal tahu apa yang boleh gua tolak dan apa yang boleh gua terima di jalan ini. Ya, karena jalan ini adalah jalan yang sangat banyak godaannya. Ya, nanti kalian jadi terombang-ambing, hancur. Itu dulu. Kedua, listing strength kalian, value kalian, impact kalian. Apa yang bisa kalian share. Misalnya, kok gue orangnya pinter ngejokes. Iya, kalau gue ngomong orang suka ketawa. Itu impact. Ya, buat apa? Orang-orang yang pulang kerja capek nonton konten lo, terhibur, happy, ketawa, itu impact. Kok gue kalau nonton konten lo gue belajar banyak, itu impact. Kok kalau gue nonton konten lo gue jadi takut, jadi pengen ke gereja, itu impact. Kok kalau gue nonton konten nih orang nakut-nakutin gue nih ya, setan di mana-mana ya, gue mau ke tempat ibadah, itu pun impact. Impact itu beda-beda. Impact itu apa yang lo rasakan, apa yang tertrigger di lo dan harusnya membangun. Kalau impactnya buruk boleh nggak? Etika lo aja yang mikir itu. Ya kalau bisa sih berikan impact yang baik aja. Udah gitu berikutnya, karena lo sudah tahu strength lo apa dan purpose lo apa, itu bisa di-combine jadi persona lo. Tadi kan, ini sih paling voice over. Ini sih paling one take. Ini sih paling apa, itu terserah lo. Itu makanya beda-beda. Ada ini kan, ada koko paling realistis. Iya, dan itu kan juga dari kalian yang ngomong, bukan kita udah set plan dari awal ya. Gitu loh. Mungkin gue bisa bilang kayak, enggak guys, itu udah planning gue dari 10 tahun yang lalu biar kelihatan keren, tapi enggak. Itu kan kalian komen aja gitu ya. Jadi persona ya. Iya. Berikutnya konsisten. Karena namanya personal branding, apalagi ngomongin konten, itu harus tiap hari lah minimal ada posting. Supaya apa? Supaya lo tahu mana yang jalan, mana yang enggak. Ini berhubungan dengan poin berikutnya, namanya bangun personal branding apalagi lewat sosial media dan konten, itu banyak trial error dan evaluasi. Jadi udah tiap hari ngepost, seminggu berarti udah ngepost 5-7, evaluate. Mana yang works, mana yang enggak. Kenapa nggak works, kenapa works. Kalau nggak works, kita coba metode lain. Kalau works, kita jalanin. Sampai kalian ketemu winning content. Ketemu winning content, dapat, oh ini kok yang udah paling cocok sama gue, viewsnya gede. Nah itu boleh di breakdown, udah dijalanin konsisten gitu. Dan bisa jadi formula ya. Iya, mungkin nanti kalau mau yang tahu lebih banyak bisa ke bootcamp yang one day mungkin kita akan bikin ya. One day-nya nggak tahu kapan. Mungkin kalau ada yang mau sponsorin. Ini udah komprehensif banget sih menurut gua. Jadi pesan deh buat teman-teman yang mau mulai personal branding, sarannya apa? Kalau buat teman-teman yang mau mulai personal branding, mulai aja dulu. Enggak ya, bercanda, awas tuh, mulai aja dulu, jangan. Kalau mau mulai personal branding, cari purpose aja dulu. Ya, ketika purpose lo ada, dan silakan mulai personal branding. Karena percaya sama gua, orang yang mulai personal branding dan cuman imitasi tanpa ada purpose, tujuan ataupun value kuat yang dipegang, going nowhere. Kalian going nowhere dan kalian malah rawan terkena godaan kiri kanan yang nanti bisa menghancurkan
pribadi kalian dan masa depan kalian. Even kalau purpose-nya tapi gue susah ya. Gue lihat nih ya, Paris Fernandes aja dari mukul pohon pisang sampai jadi CEO ya. Gue pengen kayak dia nih. Ya depan rumah gue ada pohon manggis, gue pukul juga apa? Gitu ya. Tangan lu bengkak. Ya terserah. Nggak apa-apa, purpose orang beda-beda. Gue nggak akan ngejudge. Yang penting kalian punya purpose-nya. Udah itu aja sih, Bil. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video dari nol berikutnya.